Apabila Anda ingin berbincang lebih lanjut tentang bagaimana Gratif dapat membantu Anda, silakan hubungi Gratif di info@gratif.com. Soal berikutnya, nah di sini ada sebuah batu yang dilemparkan secara vertikal dari gedung yang setinggi 20 meter. Kecepatan awal dari batu tersebut adalah 15 meter per detik. Nah, kepada kita diminta mencari kelajuan rata-rata dari awal dilemparkan hingga batu itu tiba di tanah. Ya baik, sekarang kita akan gambarkan situasi gerak dari batu tadi. Nah, di sini ini tanah, lalu ini gedung, di mana gedung ini memiliki ketinggian 20 meter. Dan batu kita lemparkan dengan kecepatan awal 15 meter per detik. Nah, kita sudah belajar ketika batu ini bergerak, batu ini akan mendapat tarikan gravitasi bumi yang besarnya 10 meter per detik kuadrat. Nah, akibat tarikan gravitasi bumi ini, batu tersebut ketika naik ke atas akan bergerak diperlambat dan berhenti di titik tertinggi, lalu kemudian turun dan jatuh di tanah. Nah, sekali lagi hati-hati ketika mencari kelajuan rata-rata untuk benda yang bergerak di mana benda tadi sempat berhenti pada suatu tempat. Nah, pertama kita harus mengingat terlebih dahulu bahwa pada titik tertinggi batu yang dilemparkan itu kecepatannya 0. Baik, nah kita sudah belajar di materi sebelumnya untuk benda yang kita lemparkan dan hanya mendapat pengaruh gravitasi, maka fungsi kecepatannya dapat kita tuliskan yakni kecepatan awal V0 dikurangi G kali T. Lalu nilai kecepatan itu 0 sama dengan V0-nya tadi 15 dikurangi G-nya 10 kali T. Maka titik tertinggi itu akan ditempuh dalam waktu 15 dibagi 10 atau 1,5 detik. Nah, selain mencari titik tertinggi itu kapan, kita juga harus mengetahui di mana titik tertinggi tadi. Nah, kalau kita gambarkan sumbu gerak benda itu, misalkan kita beri nama sumbu Y, dan kita tetapkan tanah sebagai titik 0 dari sumbu gerak ini, maka posisi awal Y0 dari benda, dari batu adalah pada ketinggian 20 meter. Nah, tentu kita masih mengingat untuk benda yang dilemparkan vertikal, maka fungsi posisinya dapat dituliskan sebagai berikut, yakni posisi awal Y0 ditambah V0 kali T minus setengah GT kuadrat, baik untuk yang gerak naik dan gerak turunnya. Nah, sekarang kita akan mencari di manakah titik tertinggi ini berada. Baik, untuk posisi awal Y0-nya tadi setinggi 20 meter karena tanah kita tetapkan sebagai titik 0, 20 meter Y0. Lalu V0-nya adalah 15 kali T minus setengah kali 10 T kuadrat. Nah, kita bisa hitung dengan memasukkan nilai waktunya 1,5 detik di sini, maka kita akan dapati Y titik tertinggi yakni setinggi 31,25 meter. Jadi titik ini adalah pada posisi 31,25 meter diukur dari tanah yang adalah sebagai referensi acuan atau titik 0. Nah, sekarang selanjutnya setelah kita mengetahui titik tertinggi, karena kita diminta mencari kelajuan rata-rata ketika batu itu dilempar sampai ke tanah, maka kita harus juga mencari waktu yang diperlukan batu untuk sampai ke tanah. Nah, sekali lagi kita bisa menggunakan fungsi posisi gerak benda tadi, di mana fungsi Y atau posisinya adalah Y0 ditambah V0 kali T minus setengah GT kuadrat. Sekali lagi fungsi ini adalah digunakan untuk keseluruhan gerak benda dari mula hingga sampai menumbuk tanah. Nah, kita tadi sudah tetapkan bahwa tanah ini sebagai titik 0,
Maka ketika di tanah, nilai dari posisi benda itu pun juga adalah 0, dan itulah yang akan kita gunakan untuk menghitung di sini. Jadi posisi awalnya tadi dari ketinggian gedung tadi yaitu 20 meter. Ini posisi akhirnya di tanah 0, terus V0-nya adalah tadi 15 di sini dikalikan T minus setengah kali dt kuadrat. Jadi 0 sama dengan 20 ditambah 15 kali T minus 5 T kuadrat, atau T kuadrat minus 3 T minus 4 sama dengan 0. Nah, ini ketika kita cari nilainya, kita mendapat apa yang dinamakan persamaan kuadrat, maka kita akan dapati bahwa waktu yang dibutuhkan salah satunya adalah yakni 4 detik. Dan yang salah satunya adalah bernilai negatif, di mana kita tidak ambil nilainya. Jadi batu tadi untuk sampai ke tanah dari posisi mula dia dilempar ini butuh waktu selama 4 detik. Nah, ini nanti akan kita gunakan untuk menghitung waktu gerak ketika mencari kelajuan rata-rata. Jadi sekarang kita akan mencari kelajuan rata-ratanya. Batu ini dilempar tadi mencapai titik tertinggi dan sampai ke tanah butuh waktu 4 detik secara keseluruhan. Jadi ini dari mula-mula. Nah, sekarang kita tahu bahwa kelajuan rata-rata benda didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh oleh benda itu secara keseluruhan dibagi dengan selang waktu. Nah, sekarang perhatikan bagaimana kita mencari jaraknya. Ingat bahwa tadi titik tertinggi ini adalah 31,25 diukur dari tanah yang adalah titik 0, dan ketinggian dari gedung ini adalah 20 meter. Jadi, pertama ketika batu bergerak naik, ada jarak yang ditempuhnya, yakni sebesar dari titik 20 hingga 31,25, berarti 11,25. Lalu ketika batu itu turun sampai ke tanah, di mana dari titik 31,25 sampai ke tanah titik 0, maka jaraknya adalah sejauh 31,25. Nah, sehingga kelajuan rata-ratanya di sini jaraknya yang ditempuh adalah jumlah ini 42,5 meter. Ya, ini kalau kita jumlah 42,5 dibagi dengan lamanya waktu batu tadi bergerak, yakni selama 4 detik. Nah, ini adalah kelajuan rata-rata dari batu tadi dari mula-mula bergerak hingga sampai ke tanah. Nah, ini kalau kita hitung, maka nilai dari kelajuan rata-ratanya adalah 10,625 meter per detik. Nah, baik, kita sudah selesai soal ini sampai di sini ya, ini menghitung kelajuan rata-rata. Namun ada bagian yang menarik. Kita tahu bahwa batu tadi untuk sampai ke tanah dibutuhkan waktu 4 detik. Nah, sekarang coba kalau kita mau menghitung kecepatan batu, kecepatan, hati-hati ya, saat mengenai tanah. Nah, kita dapat menghitungnya yakni dengan menggunakan fungsi kecepatan, yakni V0 minus G kali T, di mana kecepatan awalnya dia tadi adalah 15. Jadi kita benar-benar menghitung dari awal dia bergerak dari sini, yakni 15 dikurangi 10 kali 4. Nah, kalau kita hitung nilainya, kita akan dapati bahwa nilai kecepatan ketika mengenai tanah adalah minus 25 meter per detik. Jadi hati-hati, ini seringkali terjadi miskonsepsi pada sebagian murid ketika ditanyakan untuk kasus benda yang mengenai tanah, berapa kecepatannya benda tadi ketika mengenai tanah. Banyak sekali dari mereka yang mungkin menjawab 0. Nah, hal tersebut tidaklah demikian.
batu ketika mengenai tanah, batu tersebut mempunyai suatu kecepatan, yakni yang sudah kita hitung tadi, minus 25 meter per detik. Nah, tentu batu itu kemudian akan berhenti karena dia menabrak tanah. Dan ini adalah bagian yang lain dari fisika yang nanti kita akan pelajari di materi-materi mendatang. Nah, yang kedua, kita lihat bahwa nilai kecepatan di tanah adalah minus 25. Dan kecepatan awalnya tadi adalah 15 meter per detik. Nah, ini juga hati-hati berkenaan dengan masalah kelajuan rata-rata. Sekali lagi, jangan kita menghitung kelajuan rata-rata hanya sekedar dengan mencari rata-rata dari nilai kecepatan awal dan kecepatan akhir itu. Tidaklah demikian. Namun kita harus terus mengingat bahwa kelajuan rata-rata kita dapatkan dari definisinya, yaitu jarak dibagi dengan selang waktu. Jarak yang ditempuh oleh benda, panjang total lintasannya dibagi dengan lamanya waktu benda tadi bergerak.